Budak kecil main neka, senang hatinya boleh kemenangan. Budaya kita besak kelakar, senantiasa kita lestarikan. Dudulur, kita masih bersama perempat RRI Pandan di Sriwijaya Siang. Delapan 88,4 FM Perempat Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar Perempat RRI Palembang di mana baik berada. Siang hari ini mencak biasa bertemu sama Cek Mita. Kalau Cek Mita sudah dinas jam 10 pastinya kita bakal ada obrolan UMKM. Dan kali ini Cek Mita bakal ngobrol sama salah satu UMKM yang ada di Kota Palembang, yaitu owner dari Tiba-Tiba Cireng. Aduh, tiba-tiba nih aneh, kita pengen makan cireng siang ini. Dan ini bisa menjadi pilihan kamu ketika kamu pengen nyemil sekitaran jam 2, jam 3 atau jam 4 sore ya. Kalau cireng kayaknya makan siang agak tidak kenyang. Siang tuh nasi tuh lah. Jadi cireng ini bisa menjadi pilihan kamu nantinya ketika kamu pengen nyemil di jam-jam rawan ya, makan nasi nanggung tapi lapar. Jadi inilah cemilan yang bisa kamu pilih. Dan kali ini Cek Mita ngobrol sama owner dari Tiba-Tiba Cireng dengan tema ada cireng naik kelas, jurus meracik rasa dan digitalisasi penjualan. Karena memang saat ini kan penjualan era digital ini semakin maju. Media online, terus juga media sosial dan sebagiannya banyak nian. Jadi ini menjadi salah satu hal yang akan kita bahas siang ini bersama owner dari Tiba-Tiba Cireng tentang digitalisasi penjualan mereka. Karena mereka basicnya jualannya online dari media sosial. Dan juga acara ini disiarkan langsung melalui YouTube kami Perempat Palembang. Jadi bisa kamu tonton langsung dan bisa didengarkan juga melalui 88,4 FM dan aplikasi kami RRI Digital. Langsung untuk membuka kebersamaan kita siang hari ini bersama para pelaku UMKM yaitu owner dari Tiba-Tiba Cireng. Nah, sudah ada dua kakak-kakak cantik ya. Masya Allah tabarakallah ya. Jadi ini adalah owner dari Tiba-Tiba Cireng. Tapi sebelum kita ngobrol banyak tentang cara mereka buat cireng dan juga digitalisasi penjualan mereka, sepertinya kita bakal kenalan dulu sama dua owner Bici ini ya, Jong Palembang tuh ya. Bici cireng. Nah, bakul cireng ya. Langsung Mbak, mungkin nak kenalan dulu dari Kak Tina atau Kak Ayu yang kenalan, silakan Kak. Betul ya. Okay. Makasih ya Mbak Mita sudah diundang di sini. Tiba-tiba cireng, tiba-tiba di RRI Perempat. Oke. Itu slogannya banget tuh, tiba-tiba cireng ya. Iya, tiba-tiba di Tangerang. Iya. Itu tagline kami juga. Tagline-nya ya, oke. Saya Ayu Karmila, kebetulan owner dari Tiba-Tiba Cireng. Oke, di sebelahnya ada siapa ini? Dan di sebelahnya ada Titina. Kebetulan juga saya adalah salah satu owner dari Tiba-Tiba Cireng. Oke, jadi ini dua kakak beradik yang membuka usaha bersama ya. Ini juga bakal jadi pertanyaan nih, kalau bikin usaha sama-sama nih, mencaknya banyak gak sih halangan dan rintangannya? Galak belago dah Nah, biasa kan nyatu kedua kepala nih agak saro Nah, tapi akhirnya mereka bertemu di Tiba-Tiba Cireng, tiba-tiba berdua, tiba-tiba di RRI hari ini ya. Jadi Kak Tina dan Kak Ayu ini selaku dari owner Tiba-Tiba Cireng ya Kak ya. Jadi siang ini kita bakal ngobrol tentang cireng yang naik kelas, jurus meracik rasa dan digitalisasi penjualan. Kalau tadi kan Cek Mita sudah ngomong di awal bahwasanya Tiba-Tiba Cireng tiba-tiba bisa sampai Tangerang. Ngapa lah wong Tangerang itu pacak jauh beli ke Tiba-Tiba Cireng Palembang? Nah, itu menjadi pertanyaan karena kuatnya tadi digitalisasi penjualan dari Tiba-Tiba Cireng, Kak Tina dan Kak Ayu ini. Gak kita bahas. Tapi sebelumnya Kak Tina dan Kak Ayu selaku owner dari Tiba-Tiba Cireng, ngapa sih Kak Ayu sama Kak Tina memilih nama Tiba-Tiba Cireng ini? Apakah usaha ini muncul tiba-tiba atau memang sudah pengen ngasih nama Tiba-Tiba Cireng? Silahkan Kak Ayu atau Kak Tina. Karena itu ini Mbak, ketidaksengajaan juga. Karena kemarin kan aku kerjanya di luar kota nih. Jadi sering bikin story tiba-tiba di Palembang.
Jadi kemarin itu bikin usaha apa ya yang karena aku hobi cireng, Mbak. Karena aku pecinta cireng. Jadi ya udah tiba-tiba aja cireng. Jadi Oke. jadi kesannya kalau ke teman-teman yang beli cireng jadi tiba-tiba makan cireng gitu. Oke, karena keseringan bikin di Instagram tiba-tiba di Palembang lagi nih, jadi terinspirasi ya. Oke, karena seneng makan cireng jadi bikin cireng. Betul. Oke, jadi nama tiba-tiba itu ya tiba-tiba aja seperti itu ya, tidak ada maksud apapun. Memang lebih menjadi tagline ke depannya sampai saat ini tiba-tiba cireng, tiba-tiba Tangerang, karena cirengnya Kak Tina dan Kak Ayu ini sudah sampai ke luar kota juga. Nah, ini keren sekali. Berarti latar belakang dari konsep tiba-tiba cireng ini sendiri merupakan pemikiran Kak Tina ya. Betul. Untuk ini ya. Oke. Nah, kalau Kak Ayu di sini mengambil peran apa nih Kak Ayu dalam tiba-tiba cireng ini? Kalau aku sih sebenarnya di belakang layar ya, Mbak. Memang awalnya pencetusnya itu Tina, karena ya dia tadi tiba-tiba karena dia kesukaan dia sama cireng, jadi tiba-tiba dia buat dan ternyata banyak yang suka. Jadi gimana caranya? Apa kita coba jual kan? Ternyata pas dijual pertama kali banyak yang suka. Makanya gimana caranya cireng ini bisa banyak dijual, dikenal kayak gitulah. Kalau saya sih sendiri sih selain bantu di produksi, saya bantu di penyiapan bahan bakunya. Jadi yang hunting bahan makanan, bahan-bahan kayak sagu apa segala macamnya itu saya. Oke. Kalau untuk yang buat itu Tina. Oke. Karena beda tangan. Beda tangan. Karena kan sebenarnya cireng ini tricky. Oke. Trikinya itu kalau misalnya dia ketebelan itu bukan jadi cireng, jadi kayak pempek kan. Nah, yang bisa buatnya itu bisa tipis itu Tina. ada tangannya ya. Ada tangannya. Nah, cireng kami ini ya keunggulannya itu tadi kulit tipis tadi. Kulit tipis dengan isian yang uji kayak kata mother ya. Ya kata istrinya Kak Ari Cihuy. Iya, itu isian belombo katanya. Kulit tipis isian belombo kayak itu. Karena memang beberapa kali Mita Dewe jajan cireng tuh banyak yang menyerupai pempek pistel. Betul. Tebel. Betul. Oke, jadi ciri khas dari tiba-tiba cireng ini kulitnya yang tipis tapi isinya banyak. Belombo Belombo, Palembang Jong tuh ya. Palembang. Oke. Nah, Kak Tina sendiri kan tadi katanya ngomong sama Mita ownernya yang buat juga, yang punya ide pertama buat tiba-tiba cireng. Sedang ke Kak Ayu ini bagian persiapan untuk bahan-bahan, terus juga belanja-belanja, pemilihan bahan lah ya. Betul. Nah, tadi kan Kak Tina juga sempet nyampe ke sedikit bahwasanya Kak Tina dulu begawe di luar kota. Nah, kepikiran buka cireng ketika sudah balik lagi ke Palembang. Iya. Kira-kira tahun berapa Kak Tina? Itu karena kan aku di luar kotanya tuh di Sekayu, Mbak. Jadi di jalan lintas itu ada yang jual cireng, yang jual tahu tuh. Nah, aku suka doyan itu cirengnya. Oke. Jadi pas di Sekayu itu udah sering bikin cireng dan teman-teman tuh pada suka semua. Jadi kepikiran resign kerja tuh karena aku kecelakaan kemarin. Kecelakaan sampai patah tangan, resign, recovery. Kayaknya nggak bisa lanjut di kerja di Sekayu luar kota, nggak dibawa orang tua juga. Jadi ya iseng-iseng aja bikin cireng. Oke. Karena kemarin itu memang basicnya jualan, Mbak. Sebelum kerja ya. Nah, sebelum kerja itu waktu kuliah itu aku jualan piscok lumer. Kalau teman-teman pada tahu piscok lumer dan lumpia bihun itu terkenal juga kemarin. Wah, berarti ini pemain lama yang berevolusi ya. Comeback Ya. Setelah merasuk ke dunia kerja harus mode Palembang, pergi lagi ke Sekayu bolak-balik sampai ada kejadian yang mana bikin kita tidak diizin ke wong tua lagi. Iya, Gitu, pegawai. Jadi kepikiran buat cireng. Nah, ngapa udah nerus kebe usaha yang kemarin pisang lumer sama lumpia bihun ya Kak? Kenapa memilih kayaknya ya sudahlah cireng we aja tenang. Pengennya jalan galau, Mbak. Pengennya jalan galau. Tapi alhamdulillahnya karena banyak yang suka cireng. Jadi karena produksinya Tina sendirian, jadi
bisa ini Nggak terhandle Iya. ya untuk bikin pisang lumer sama Lumpia bihun bihunnya. itu. Jadi fokusnya di cireng. Di cireng. saat ini. Oke. Kira-kira sudah berapa lama sih Kak Tina menjalankan usaha cireng ini? Sedari Kak Tina recovery terus akhirnya membuka cireng sampai dengan saat ini. dari September 2024. September 2020. Berarti benar-benar udah baru setahun ya. Baru setahun. Tapi boleh loh viewersnya tuh udah kayak lama jualan. Makanya kami terkejut kan tiba-tiba Pro RRI ngundang Ngundang. kami, padahal kami kan baru newbie lah istilahnya, Iya. istilah di UMKM ini kan. Jadi kami ngerasa ya terharu lah. Enggak dong. Karena memang aku lihat potensinya cireng ini di media sosial dengan cara penjualan Kak Tina ini di media sosial itu keren sekali. Media sosialnya tuh selalu update, terus juga seperti konten-kontennya juga menarik seperti itu. Jadi kayaknya cocok kita akan ngebahas tentang digitalisasi penjualan bareng Kak Tina. Nah, sejauh ini Kak Tina kan udah jalan 1 tahun nih. Kepikiran nggak sih untuk buka cabang atau outlet? Atau kita nggak usah ngomongin outlet dulu. Saat ini untuk penjualan cireng dewe Kak Tina itu caranya cak mana? Online kah, full online, atau ada tempat yang pasti untuk Kak Tina berjualan cireng, tiba-tiba cireng ini? Jadi Mbak, dari awal itu memang online ya kita buka tiba-tiba cireng ini. Jadi pas pertengahan jalan di bulan September kemarin juga kita ada lapak kemarin, ialah di dekat SMA 17. Itu cek ombak juga Mbak, karena kemarin alhamdulillah tuh ditawarin temen untuk coba kamu cek ombak tin katanya kan, kali aja lebih banyak ini yang tahu, yang kenal sama tiba-tiba cireng. Jadi alhamdulillahnya banyak yang kenal, alhamdulillahnya. Dan kemarin itu di SMA 17 itu nggak ngelanjut kontrak karena kemarin cuma oper kontrak. Oke. Jadi balik lagi ke rumah. Balik lagi ke rumah. Jadi alhamdulillahnya pelanggan yang di SMA 17 udah tahu, nambah banyak nih alhamdulillahnya. Jadi insya Allah kalau misalnya bisa buka lapak kenapa enggak? Oke. Kemarin teman-teman tuh udah pada nanya kan, Kak buka dong di SMA 17 lagi, di SMP 9. Karena target marketingnya itu juga anak-anak sekolah. Gitu Mbak, doain aja secepatnya bisa ada lapak. Iya benar, karena kita sebagai pelaku UMKM juga pasti harus mempertimbangkan ya Kak Tina ya, untung rugi dari kita buka lapak dengan kita di rumah. Jadi sejauh ini untuk pemesanan tiba-tiba cireng ini masih via online ya, via WhatsApp ya mencak itu ya. Benar. Untuk di ojek-ojek online, kepikiran nggak Tina untuk mengembangkan ini di ojek-ojek online? Ada sih kepikiran kemarin itu kan mau masukin di ojek online. Cuman itu next akan kami lakukan. Oke. Ya. Jadi sekarang fokusnya masih di online, Instagram, WhatsApp gitu. Dan fokusnya ini produksi lebih banyak. Sebenarnya ya Masih kewalahan masih produksi. kewalahan produksi. Oke, kalau di ojek online kan kalau kita udah masuk di ojek online tuh berarti harus siap, harus ada stok ya. Betul. Oke, untuk saat ini karena masih produksi oleh Kak Tina dewean Nujuang Palembang tuh, Kak Ayu bantu belanja, jadi Kak Tina tetap di rumah untuk masak, Kak Ayu ke pasar. Jadi masih belum terhandle ya kalau untuk buka-buka ojek online, karena kalau di ojek online tuh rasanya tidak berhenti-berhenti, apalagi kalau sudah dikenal seperti tiba-tiba cireng. Kayak tadi kata Kak Tina kan budak SMA 17 sudah pada tahu. Kawan-kawan sudah sering order. Mana lagi aku juga di Instagram baru-baru nih sudah mulai merambah pasar luar kota ya. Nah, ini kaki kita bahas tiba-tiba cirengnya sudah nyampe di mana ya. Karena ini menarik loh. Cireng yang dikenal ini makanan instan, bukan instan kayak Indomie atau mie goreng ya. Instannya tuh yang sekali goreng harus langsung dimakan kayak cak mana caranya kaki kita tanya sama Kak Ayu dan juga Kak Tina, cireng ini bisa nyampe ke luar kota. Karena memang itu perlu nian sebagai kita pelaku usaha UMKM, jadi tahu nih pelajaran, dapat masukan-masukan kan, cerita-cerita dari pengusaha lainnya. Nah, kita balik lagi ke cireng kita ini tadi Kak Tina. Pastinya kan cireng nih monoton, kalau uang tahu cireng isi ayam suwir pedas, cireng isi yos banyak lah di Instagram tuh bertebaran cireng. Kalau kata bininya Kak siapa tadi?
Kari cihuy. Kari cihuy melombo isinya kulit tipis isi melombo. Nah, kalau kita boleh tahu Kak Ayu dan Kak Tina, sejauh ini ada berapa variasi sih isi dari cireng tiba-tiba cireng ini? Yang paling best seller isi apa? Oke. Awalnya itu isiannya hanya satu, ayam suwir. Cuman kemarin itu kan banyaknya masukan-masukan dari customer lah, istilahnya dari teman-teman. Coba Kak buat isian lain, kayak kan isian keju. Kami buatlah isian keju. Oke, bagus penjualannya. Nah, terus ada yang ide, Kak coba Kak ayamnya dicampur keju. Iya. Iya. Nah, Di-mix. di-mix. Ya, jadi ayam suwir isian keju dan itu ternyata best seller sampai dengan sekarang. Wow. Yang katanya kan kami agak ragu ya, rasanya kayak mana ya. Cuman pas kami lakukan ternyata enak dan banyak yang suka. Oke. Jadi itu jadi mix itu jadi best seller. Kemarin sempet juga coba isian bakso, tapi kurang. Kurang ya Kak? Iya. Jadi untuk sementara ada 3 isian ayam suwir pedas, isian keju sama mix. Oke. Yang ayam suwir sama keju itu yang best sellernya. Oke, jadi yang best seller ayam suwir, keju dan mix untuk saat ini. Iya. 3 rasa ya. Ya, yang paling Yang best paling best seller seller. mix. Wow. Mix kepikiran ya orang-orang buat request ayam campur keju. Tapi itu kalau orang-orang jual kan ke ayam pedes ya. Berarti ayam yang di mix sama keju tuh pedes nggak sih? Nah, nggak juga ya Tini. Dia ada rasa Creamy. creamy dari kejunya, cuman juga ada rasa pedes dari ayamnya. Tapi kini kan nggak pedes yang gimana ya Kak, yang masih worth it lah dimakan anak-anak kan. Cuman kalau misalnya penasaran sih bisa dicoba ya. Itu aku bingung loh. Orang-orang bisa kepikiran, Kak, coba cireng ayam dicampur keju ya. Karena kan kami awal itu kan sangat mendengar ya, oke. masukan-masukan dari customer kami, apalagi kan teman-teman deket kan. Ya udah kami coba aja eksperimen, yang namanya UMKM itu kan. Iya. Nanti kan kalau seiring dengan berjalan kan ada aja nanti idenya kan. Dijalanin aja mana yang work mana yang enggak. Kalau yang misalnya itu berjalan ya pertahankan. Kalau yang kayak isian bakso kemarin nggak berjalan ya udah cari yang lain. Jadi untuk sementara ya itu dulu aja. Oke, jadi memang masukan-masukan dari konsumen itu benar-benar dibedah ya Kak, Iya, trial and error sampai ketemu rasa yang pas dan terciptalah rasa cireng isi keju mix ayam. Berarti memang ada teknik-teknik yang ngebuat Kak Tina bisa terus berinovasi nih, karena di sini tangannya tuh tangan Kak Tina ya. Betul, benar. Tangan-tangan ajaib Kak Tangan Tina ajaib. ya. Nah, ini kan Kak Tina buat cireng rasa ayam, rasa keju, ayam mix keju. Cak mana cara Kak Tina gawe kayaknya dan mempertahankan cita rasanya sehingga memang uang tuh yang sudah order di awal balik lagi order karena rasanya tetap sama Kak Tina. Cak mana itu jelasnya? Tak tahu juga Mbak cak mana. Pokoknya kualitas sih. Aku mempertahankan kualitas aku. Kalau dari awalnya karena tiba-tiba cireng ini anti Maksudnya tuh menerima masukan. Iya. Sangat-sangat menerima masukan. Jadi pas awal-awal itu kan Mbak, teman-teman ini pada komen, Mbak Tina katanya cireng ini kulitnya ketebalan, jadi dia bukan cireng tapi pempek. Iya benar. Jadi usahakan kalau kulitnya itu tipis. Jadi dari situ kulitnya tipis dan alhamdulillah teman-teman ini pada suka semua. Oke, jadi memang pas awal masih agak tebel ya. Iya. Terus ada yang kasih masukan, ditipisin lagi. Aku bingung loh nipisin cirengnya gimana. Aku kayak kata Kak Tina tadi, ini cirengnya tipis tapi isinya melombo. Pasti koyak dong Kak kalau kita salah adonan ya. Itu sebenarnya Betul. ada tekniknya Mbak. Nah itu tadi kata aku tekniknya Kak Tina yang pegang Ya, ini. karena kita Mbak kebanyakan air sedikit masuk ke adonan itu gak jadi Waduh. ininya kulitnya kan. Nah yang bisa menakar itu sebenarnya titin. Nah dia pun kalau ditanya berapa misalnya air berapa gram, Nggak tahu. nggak tahu. Udah satu tangan aja Mbak. setangan sama Udah dia. tinggal celempung Celempung. itu ya. Oke gitu. Itu kenapa saya bilang trikinya, karena kan kalau salah masukin air atau apa itu kalau tepung ini kan tepung aci ya, tepung tapioka kan, kalau tepungnya nggak bagus juga itu nggak jadi juga. Oke, Makanya betul. makanya ada yang bilang kan sebenarnya buat cireng ini lebih susah daripada buat pempek. Benar.
Benar, dan benar. pengerjaannya tuh lama. Mulai dari buat isian, buat kulit, karena kan itu kan kami pipihkan Iya, satu-satu. dipipih. Iya, Pakai betul. tangan kan, belum punya alat apa segala macam, belum riset juga adakah alat untuk pelipis cireng itu. Nah, sebenarnya Titin ini dia itu kadang dibantu. Kadang kami juga pernah kemarin itu manggil freelance Oke. Iya, ada pekerja part time. part-time-nya pada saat orderan banyak, gimana caranya orderan itu bisa hari itu juga dikirim, makanya panggil orang segala macam gitu. Nah, kadang yang bikin bikin senangnya itu kadang nggak bisa dikirim pada hari itu kan, jadi kami kan konfirmasikan ke pelanggan kan, Kak gimana ya kalau misalnya dikirim besok. Oh ternyata pelanggannya dengan senang hati nggak apa-apa kakak aja kan katanya kan. Jadi banyak pelanggan-pelanggan yang ngerti. Oke. Yang bikin kami ya alhamdulillah. Dan yang bikin senangnya juga ya ini tadi banyak yang repeat order. Iya, betul. Itu yang bikin walaupun capek seharian tapi pas ngeliat notif mereka pesen lagi tuh rasanya wah hilang capeknya gitu kan. Benar-benar, karena memang jiwanya kulit cireng ini sepertinya ada di Kak Tina ya. Betul. Jadi kita harus bagusin moodnya dulu. Iya, benar. Kalau mood yang bikin bagus, kayaknya cirengnya bakal jadi banyak gitu. Seperti kata Kak Ayu tadi bilang, kalau Kak Tina kebanyakan air itu nggak bakal jadi. Kalau ditanya berapa takarannya, dia nggak tahu. Jadi benar-benar kalau udah di depan kita pelengkapannya tinggal dicemplung-cemplung doang. Kayak kata orang zaman dulu, sudahlah nak ditaker cak mana baik, kalau uang yang buatnya beda, Betul. tidak bakal sama rasanya. Nah, tadi kan Kak Tina ngomong juga nih, bahwasanya dari Kak Tina buka terus ada yang komen Kak Tina ketebelan, harus ditipisin lagi. Nah, peralihan dari Kak Tina trial and errornya antara yang tebel ke tipis itu berapa lama Kak Tina untuk mencari kulit yang pas tipisnya itu seperti yang diharapkan para konsumen Kak Tina? Besoknya langsung bikin. Langsung ditipisin aja Mbak, tinggal ditipisin aja. Oke, dan langsung jadi nggak sobek-sobek? Alhamdulillah enggak. Oh, keren banget loh Kak Tina ya. Berarti trial and errornya nggak panjang. Nggak seperti panjang. itu. Jadi kayak cuma malam ini dibilang, besok eksekusi dan langsung jadi. Jadi. Keren banget Kak Tina teman-teman. Nah, kita bakal ngobrol lagi sama Kak Tina dengan Kak Ayu. Kalau tadi kita sudah bahas cirengnya, nanti di segmen berikutnya kita bakal bahas tentang digitalisasi penjualannya mereka. Karena tiba-tiba cireng ini pure murni kata Kak Tina tadi dari media sosial. Betul. Konten, terus juga FYP-nya, kontennya ditonton uang banyak, dan juga pernah jualan di SMA 17 pastinya sudah mendatangkan pelanggan sendiri dari offline melalui WhatsApp. Tapi media sosialnya juga cukup berkembang nih pendengar Pro 4 RRI Palembang. Jadi nanti kita bakal bahas juga digitalisasi penjualan mereka dan apa sih yang mereka lakukan, kontennya seperti apa sih yang mereka posting, dan seberapa banyak audiens yang mereka dapatkan ketika mereka posting satu konten dan feedbacknya seperti apa. Nah, ini juga menjadi pelajaran untuk para teman-teman UMKM baru yang ada di Kota Palembang yang lagi dengar kesiaran ini. Nanti kita bakal ngobrol lagi Kak Tina dan Kak Ayu. Iya. Dan untuk pendengar juga pastikan kamu tetap berada di frekuensi kami di 88,4 FM Pro 4 Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan.
Gara-gara corona, semua jadi susah. Jualan susah, yang beli sedikit. Tapi itu kemarin, sebelum ada gerakan nasional bangga buatan Indonesia. Ibu lagi ngomong sama siapa sih? Pengen kasih tahu ke orang-orang itu loh, Nak. Program pemerintah yang satu ini itu benar-benar membantu usaha kecil kayak kita ini supaya bisa bangkit dari keterpurukan gara-gara si Covid. Kamu nggak lihat itu di IG? Wong Pak Gubernur yang ngendos jualan ibu kok. Ngendorse, Bu. Ya gitulah deh pokoknya. Tapi emang benar, Bu. Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia ini dirancang oleh pemerintah untuk membantu para UMKM agar berhasil loh melalui masa sulit di tengah pandemi, Bu. Nah, ini juga sekaligus agar masyarakat kita mencintai dan menggunakan karya anak bangsa. Loh, kok gitu ngobrol ya? Ibu kan lagi goreng pempek. Walah, gosong pempekku. Cuma pesuruh pegawai negeri hanya golongan satu. Tidak pajak korupsi, tidak kate waktu. Gaji abah sama dengan kenek batu. Banyak bersyukur, untunglah abah tidak pernah nganggur. Kalau kita nyungak banyak yang kayo-kayo, kalau kita nunduk banyak yang saro. Kalau kita nyungak banyak yang kayo-kayo, kalau kita nunduk banyak yang saro. Mari kita banyak berdoa supaya hidup panjang sejahtera. Tahu abah cuma pesuruh pegawai negeri hanya golongan
kene batu. Payo bang, mak mano kita nih? Coba kita ngembek rumah, kredit jadilah. Kalau mak ini terus, kata kemajuan. Mudahlah itu. Kita nganti ke SK ke bank, pajak beli tanah, pajak bangun rumah. Nutup lubang, mengeduk lubang, gaji sebulan cuma cukup makan. Sabarlah ibu, banyak bersyukur. Untunglah abah tidak pernah nganggur. Kalau kita nyungak, banyak yang kayo-kayo. Kalau kita nunduk, banyak yang saro. Kalau kita nyungak, banyak yang kayo-kayo. Kalau kita nunduk, banyak yang saro. Mari kita banyak berdoa supaya hidup pajak sejahtera. Kalau kita nyungak, banyak yang kayo-kayo. Kalau kita nunduk, banyak yang saro. Kalau kita nyungak, banyak yang kayo-kayo. Kalau kita nunduk, banyak yang saro. Baik pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 4 RRI Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Dan kita masih di obrolan UMKM siang hari ini bersama owner dari Tiba-Tiba Cireng, ada Kak Ayu dan juga Kak Tina. Setelah tadi mereka ngobrol bareng kita tentang Tiba-Tiba Cireng, kali ini kita bakal tanya nih, untuk usaha mereka ini kan tadi online ya, full online dan juga via order dulu baru bisa, jadi nggak ready to eat. Jadi teman-teman yang dengerin siaran kita siang hari ini mungkin dikepoin dulu Instagramnya, nanti ada kontaknya dan baru bisa pesen. Tapi nanti di akhir juga akan kita kasih tahu Instagramnya. Jadi tahan dengerin dulu obrolan ini, jangan langsung order karena orangnya masih di sini. Nggak ada orang di rumah, jadi orangnya masih di sini ya. Orangnya masih di sini, jadi nggak bakal ada yang ngeladenin seperti itu. Jadi kita tadi kan sudah ngobrol tentang cirengnya mereka, yang mana isiannya juga aku terkaget-kaget ya. Cireng isi ayam udah biasa, cireng isi keju udah biasa, tapi di Tiba-Tiba Cireng ada cireng isi keju mix ayam. Dan tadi kita belum sempet nih tanya-tanya perjalanan harga dari cireng ini. Kalau kita lihat di Instagram sih, cireng kan banyak harganya bervariasi, mulai dari ada 1.000, 2.000, 3.000, bahkan ada cireng megalodon yang harganya hampir 30.000. Nah, kita tanya sama Kak Tina dan juga Kak Ayu selaku dari owner Tiba-Tiba Cireng. Untuk cireng mereka yang istimewa ini ada isi keju, isi ayam, dan mix keju ayam. Ini dijual berapa sih Kak Tina dan Kak Ayu untuk harganya?
Kalau untuk harganya cirengnya sekarang itu di harga satu picisnya 2.000. Satu pieces 2.000. Itu masih untung nggak sih? Alhamdulillah. Alhamdulillah lah Mbak. Alhamdulillah ya, Iya. untung ya. Alhamdulillah. Walaupun harga ayam, harga cabe awur-awuran, tapi Kak Tina tetap masih menjual cirengnya dengan harga 2.000 dan dengan isi yang belombok tadi ya. Iya. Oke. Jadi isi belombok tadi bener-bener dibikin dewek oleh Kak Tina Betul. dan Kak Ayu bagian beli ayamnya. Iya. Aku bagian nyiapin bahan baku. Nyuwiri ayam enggak? Wortel, ayam, cabe, itu aku semua. Jadi Oke. Titin tinggal Ceplang. meraciknya. Bener-bener. Jadi bener-bener Kak Titin tuh bagian depan kompor ngeracik isian, terus juga di depan adonan gitu kan. Dan semuanya yang lain bahan baku ayam segala macam itu diolah oleh Kak Ayu. Jadi Kak Ayu yang tahu harga-harga di pasar ya. Betul sekali Oke. Mbak Mita. Sedari awal kah harga 2.000 ini Kak Ayu dan Kak Tina atau ada perubahan-perubahan setelah jalan hampir 1 tahun ini? Bukan hampir 1 tahun tapi udah 1 tahun ini. Iya, awalnya itu kami jual 1.000 lagi. 1.000 per pieces, tapi itu hanya untuk isian ayam suwir. Oke. Nah, karena seiring berjalannya waktu ngelihat bahan baku juga semakin naik, ayam naik, cabai naik, bawang. Jadi kami coba naik di harga 35.000. Nah, beberapa bulan ke belakang ini kami ada kendala di keju. Keju ini karena keju keju oles ini kemarin booming, kan ada yang bolu ketan Hitam. Iya, pakai. Nah, itu harga kejunya juga ikutan naik. Oh, Signifikan. Sedangkan kami kan pakai keju itu. Mana juga stoknya kadang ada kadang enggak, susah nyari keju itu kan. Jadi ya mohon maaf ya. Jadi kami naik lagi di harga 2.000 per pieces di 1 November kemarin. tadi. Iya. Oke, jadi memang dengan banyak pertimbangan ya pastinya untuk naik ke harga nih. Bener. Untuk harga baru masih sama udah sih peminatnya ketika Kak Tina dan Kak Ayu memutuskan untuk naik nih dari 1.000 jadi 2.000. Peminatnya cak mano Kak? Alhamdulillah. Alhamdulillah kami punya customer loyal ya. Istilahnya tuh yang selalu repeat order walaupun harganya naik. Dan alhamdulillah juga kami ada banyak sih Mbak yang datang customer baru dan mau di harga 2.000 itu. Karena kan soal harga kan tricky juga karena kan banyak ya yang jual cireng kan, bahkan ada yang 1.000-an apa segala macam kan. Cuman karena kami yakin kami menjual itu bukan hanya cireng tapi kualitas cirengnya juga. Jadi kami nggak mau bahan itu yang sembarang. Cabai juga kami nggak mau cabai yang asal-asalan, memang yang harus fresh. Itu pun kami isian tuh kami produksi tiap hari. Oke. Nggak yang stok banyak baru ini kan. Enggak, setiap hari belanja, setiap hari buat gitu dikit kayak 2 kilo, 3 kilo, 5 kilo ayam. Biar fresh gitu isiannya. Jadi bukan tipe yang misalnya bikin 10 kilo ayam nih tapi di frozen. Enggak ya. Jadi memang gitu. setiap mau produksi Kak Ayu akan berangkat ke pasar gidik nyemirin ayam. Kak Tina akan ngoseng-ngoseng lagi, jadi benar-benar semuanya fresh ya. Iya. Tidak ada yang bahan-bahan ditimbun-timbun di kulkas seperti itu. Iya, benar. Keren sekali. Jadi terasa sekali ya, terasa nian. Karena kami mikir karena kayak kami makannya, sebagaimana kami mau makan. Jadi sebagai itu juga kami kasih ke pelanggan. Oke. Lebih tepatnya Tina sih takut beda nanti rasanya ke teman-teman, nggak mau. Jadi nggak mau isian ayam tuh lama di dalam freezer tuh nggak mau. Jadi kalau udah bikin sudah habis bikin lagi. Oke, jadi memang buat sesuai dengan apa yang akan diproduksi hari ini. Seperti itu Kak Tina ya. Jadi dak kate namanya ayam di kulkas, adonan nunggu-nunggu tuh dak kate selesai itulah oleh Kak Tina. Gawe kedewek walaupun gawe kedewek ya. Setelah dibikin langsung pesen Maxim langsung diantar. Oh, seperti itu. Jadi fresh, bener-bener fresh. Dimasukin di cup, orderin Maxim datang langsung antar ke orangnya, Tapi beda kalau pengiriman luar kota ya. Oke. Itu harus di frozen dulu sehari. Oke, berarti treatmentnya antara dalam kota dan luar kota ini berbeda Kak Ayu ya? Beda. Oke, berarti untuk packing juga dalam kota dan luar kota ada perbedaan Kak Ayu? Beda. Beda kita Kak. Kalau misal ke luar kota itu untuk satu cirengnya itu kita kasih plastik.
Oh, seperti itu. Iya, diplastikin satu-satu. Jadi nyampe ke customer yang di luar kota, jadi dia nggak lengket-lengket ke teman-temannya. Jadi tinggal goreng aja. Oke, karena memang ada beberapa yang penjual cireng online frozen nih digorengnya setengah lewat sekali lewat Iya. ya jual Palembang Iya, tuh ya. beda. Itu memakan minyak juga ketika dia digoreng kedua kali itu tidak bakal segaring kalau Kita Kita goreng goreng kita goreng pertama. pertama. Iya, betul. Jadi memang treatmentnya beda Kak ya. Untuk dikirim dengan yang dalam kota nih, kalau dalam kota sudah selesai dibikin langsung diantar, langsung pesen Maxim segala macam. Kalau untuk luar kota harus dibekukan dulu selama sehari dan ada treatment dia dibungkus sikok-sikok pakai plastik ya, baru dipakai vakum. Pak, Belum kami pakai belum pakai vakum. Dan itu tuh ini Mbak, pakai pengiriman yang 1 hari sampai. Iya, yang 1 hari sampai yang dingin ya. berarti? Iya, yang pakai beku yang ya, kayak beku. wong Palembang kalau ngirim pempek itu. Nah, Betul. Ya. Iya. Jadi memang benar-benar treatmentnya berbeda kalau untuk cireng frozen kirim-kirim luar kota. Pernah ini ndak sih nyangko ndak sih Kak? Cireng tiba-tiba ini Tiba-tiba di cireng ini, Tangerang, iya, tiba-tiba di Riau. sudah kemana-mana itu. dari namanya we tiba-tiba. Iya. Jadi kami juga udah nyangko tiba-tiba juga bakal kayak Tiba-tiba ini. Iya. Untuk ukuran yang baru, kami kan baru nih ya Mbak ya, dari baru setahun, belum nyampe lah setahun. Tapi peminatnya alhamdulillah banyak kan. Sosial media kami kayak IG itu kan mulai dari nol nih kan, sampai dengan adanya belum terlalu banyak ya. Cuman itu memang benar-benar free orang yang mau ngikutin kami. Bukan gitu. yang kayak kita beli-beli followers ya. Enggak. Memang benar-benar itu orang yang order ya. Emang orang yang order, pertama kali order, enak, follow gitu. Oke. Dan itu juga baru bikin Instagramnya Mbak. Iya weh. Baru kepikiran bikin Instagram. Usahanya jalan dulu, Instagramnya belakangan rupanya Iya, ya. Nah tapi sampai saat ini Instagram menjadi salah satu media yang paling efektif dilakukan oleh Tiba-Tiba Cireng untuk memasarkan cireng ini. Oke. Ini Minci. Iya, Minci. Mimin cireng. Cireng ya. Nah kita tanya sekarang sama Minci nih. Nah Minci ini kan banyak persaingan Minci. Kalau kita jengok di Instagram tuh kan ndak sih kok 2 wong yang jual cireng. Mencak mana strategi Minci ini membandling atau nge-branding cireng ini, Tiba-Tiba Cireng ini menjadi satu produk yang menarik orang-orang di Instagram untuk wah beli nih gitu. Gimana sih Minci? Kalau Minci tuh ada tagline-nya biar uang tuh bisa beli Mbak. Apa tuh? Katanya ini yang lain lah coba kok kamu belum. Jadi kan uang tuh aku belum nih beli cireng itu, jadi kayak penasaran kan. Jadi ya alhamdulillahnya lah sudah coba repeat order. Itulah sih Oke. musuhnya. Musuhnya jadi ngagangi. Ngagangi. Palembang tuh. Ngagangi wong lain bela nyoba kau belum. Jadi Minci ini kalau ngagangi hati-hati kamu. Oke, jadi selama ini Kak Tina Dewe yang sebagai admin media sosial ya Kak, Benar. ya? Nah, berarti konten-konten yang ada di medsosnya Tiba-Tiba Cireng ini mulai dari foto produk, video, konten-konten kreatif lainnya juga itu dibuat oleh Minci atau ada bantuan dari belakang Minci nih sebenarnya? Ada bantuan juga dari belakang dan itu adalah salah satu adikku sendiri. Oke. Yang bikin konten yang meledak itu loh Mbak, yang Mbak Viral itu viral ya. itu adik aku sendiri yang bikin. Oke, jadi memang ini satu keluarga saling support. Ya. Yang satu bisa belanja ke pasar, yang satu bisa bikin cireng, yang satu bisa bikin konten. Jadi semuanya bermanfaat ya, seperti mendukung usaha dari saudara ya. alhamdulillah. Yang Kak Ayu alhamdulillahnya mau disuruh ke pasar. Yang adik tadi alhamdulillah galak disuruh bikin konten. Benar. Yang singkoknya dak kate apa namanya itu dak kate capeknya untuk bikin kulit ini Cirengnya cireng tadi ini. nih, cireng tadi. Karena Mbak kami pikir untuk usaha kayak kami UMKM ini kalau dilakukan sendiri itu nggak bisa. Iya. Makanya kan dibuat tim. Makanya tim siapa lah yang bisa ya? Yuk saudara-saudara nih lah yang paling deket yang ada di rumah yang bisa disuruh-suruh istilahnya itu kan. Alhamdulillah di tengah kesibukan aku ataupun adik aku sebagai konten kreator kan kami bisa ikut bantu mensupport lah istilahnya itu kan agar Tiba-Tiba Cireng ini kan lebih dikenal. Iya. Karena kan kalau misalnya Titina sendiri yang dari mulai ke pasar ini produksi konten itu kan tidak bakal bisa ya, tidak bakal dia bakal keteteran kan. Iya, Nangis betul. kali aku Mbak.
Iya, biasanya anak tengah tuh kalau dikit-dikit nangis. Bener. Sama. Mbak Aku Mita pun, anak tengah ya? aku pun begitu ya. Tiba-tiba kayak rasanya sendiri nangis. Padahal keluarga tadi banyak. Dasaran be galak baperan kalau anak kedua tuh rasa tidak dibantu, rasa terpinggirkan. Padahal dia di tengah. Gitu. Jadi Cak Bano ke Ayu Pokoknya dibagi-bagi tugas tadi. bagi-bagi tugas ya. Biar jalan lah istilahnya tuh. Di tengah-tengah kesibukan kalian masing-masing ya, masih Iya. sempat menyempatkan membantu anak kedua ini. Apalagi pas lebaran, Mbak. Oh, itu iya. lagi banyak-banyaknya orderan sampai 1.700 pieces. Wow. Yang dibikin tipis-tipis ke Untuk waktu 3 hari. 3 hari. 3 hari buat itu 1.700 piece itu. Iya, untuk Wow. PO 2 Iya, hari tiga. ya? Apa 3 hari? 3 hari. Oh. Oh. Nangis aku, Pak. Gini, Mbak. Orang tua gimana responnya? Iya, ikut Ikut. ikut bantu jadinya. Jadi kan gini ya Mbak, kan kami kan baru terjun di UMKM ini kan baru. Jadi kami nggak tahu yang namanya sistem PO, bagaimana cara manajemen waktunya gimana, kan kami nggak tahu. Jadi kemarin asal-asal aja buka PO yang mau ikut PO, kami terima-terima aja kan kemarin. Wah, banyak nih. Sedangkan Banyak nih. bagaimana cara untuk memenuhi itu kami belum tahu. Istilahnya jalan dulu Bella gitu nah. Mana dulu harganya cuma 1.000 Iya. Iya lagi. Iya bener Mbak. Iya lagi. Kalau nian uang pesen sekali 100 ribu Iya. dapat banyak untuk lebaran. Akhirnya membludak lah istilahnya itu ya bagi kami. Jadi ya sudah keteteran Iyalah. kemarin itu sampai serumah-rumah. Teko adik kami juga ikut bantu giles. Giles ya dia Iya. Bantu giles biasa megang HP HP, bikin konten. Dia giles juga Nggak sampai kepikiran juga untuk ini nyari karyawan part time. Iya. Tapi sekarang sudah terpikir ya. Sudah. Ada kalau lagi banyak orderan Iya. lebih enak ngajak uang daripada nganggu adik-adik yang lagi bikin konten Iya. ini. Makanya kita belajarnya dari proses itu. Iya betul, proses itu yang mengajarkan. Jadi memang benar-benar saat ini full penjualan tiba-tiba cireng itu melalui media sosial ya Kak ya, Betul. melalui Instagram. Nah, Cak mana ceritanya tiba-tiba cireng ini bisa tiba-tiba di Tangerang, tiba-tiba di Riau? Mungkin dari Kak Tina nih, nah selaku yang mincinya, Cak mana bisa tiba-tiba sejauh itu ke Riau situ? Ya karena banyak relasi kali Mbak ya, dari mulut ke mulut. Jadi teman aku yang kami sewa kontrakan itu temen yang di Pekanbaru. Awalnya tuh di Pekanbaru, Oke. cireng itu. Dan alhamdulillahnya kan aku takut nih. Nanti sampai sana takutnya basi, ayamnya basi. Dan alhamdulillah bisa. Jadi dari situ banyak temen SMA aku nih yang di Jakarta pesen. Dan dari situ aku mulai berani untuk ke luar kota. Awalnya takut-takut Mbak. Takut awalnya aku coba-coba. Itu tadi tiba-tiba aja kayak Takut. pertama takut, tapi kalau nggak dicoba ya mana kita tahu. Iya, Awalnya benar-benar. kan kami kirim itu kan belum yang kami plastiki satu-satu. Oh, Masih nempel-nempel. Masih bener-bener kayak polosan dong seperti ini kayak meraba-meraba gitu. Belum tahu tekniknya. Belum tahu tekniknya. Bener kayak open PO lebaran tadi. Sumpah. Berapa tadi? 1.700 open PO ngerjain masih sendirian, dibantu serumah-rumah. Untung selesai ya. Untung selesai. Lebaran pun masih kami. Cerita Lebaran pertama orang pada ini kan Saja. salam-salam, kami masih giles. Untuk pengiriman hari itu. Iya. Untungnya alhamdulillahnya ada yang mau dikirim hari itu. Gak Gak apa-apa lah, gak apa-apa dikirim, yang penting jangan sampai sore. Karena memang harga 1.000 dibanding dia nyiap ke pempek kan lawang lah dari rumah ke rumah lah pempek. Njok cireng tuh, woi seneng nih ya Iya. lebaran ke rumah makan cireng Cireng. dah, Beda. lain dari yang lain. Iya. 1.000-an, maksudnya acak 200 iko. 100, 200. Karena memang pas momennya lebaran Kak Tina Lebaran, ya. iya. Tapi alhamdulillahnya memang ke Tangerang juga setelah kirim-kirim sekali ngirim tahu bakalan jadinya lengket segala macam, jadinya evaluasi pakai plastik lah Plastik. tadi. Terus juga harus dibekukan dulu sehari Sehari. baru dikirim. Oke, keren sekali loh. Perjalanannya memang bener kayak tiba-tiba gitu. Bedebak-bedebuk Ujiwang Palembang tuh ya. Kayak berani belah dulu kirim urusan lagi ada apa-apa bisa jadi evaluasi, itu Karena jadi kan pelajaran. pengiriman pertama itu kan ngirim ke teman. Jadi kan kita tidak terlalu malu kalau Benar-benar misalnya gitu kan. Kawan nih nelpon pula, "Oi lengket ini." Lengket, oi. Iya. Jadi kan oh sejak mana ya pakai plastik. Nah sudah makanya mulai berani ngirim keluar ke Tangerang, ke Depok ya kemarin ya, Depok, Jakarta,
Pekanbaru, Riau, Bengkulu. Oke, mantap. Berarti semakin luas, tiba-tiba Cireng sudah di mana-mana. Tiba-tiba di Bengkulu, tiba-tiba dia duluan ke pantai ya. Paling sering di Linggau. Mau paling sering ke Linggau. Karena kan aku kerja di Linggau. Oh, jadi kakaknya kerja di Linggau PP dong? Atau seminggu sekali balik? Nggak tentu sih. Kalau nggak ada kerjaan di situ aku balik sini bantu sini. Oh. Aku fleksibel orangnya, mental-mental. Mental-mental ya Allah, lemak nian ya, fleksibel mental-mental itu padahal Linggau jauh nian, capek mendipikir kira tapi paling nak nolong adek tadi. Bener. Oke. Nggak terasa Kak Tina dengan Kak Ayu kita di penghujung obrolan kita pada siang ini. Anak jam 12 ya. Harapannya terakhir dari Kak Tina sama Kak Ayu untuk tiba-tiba Cireng nih, apakah akan go internasional atau mungkin masuk ke swalayan-swalayan? Amin. Amin. Harapannya silakan, atau nak bikin 10 cabang. Oh, amin Nian. Lagi dulu Mbak masih nangis-nangis nih. Harapan, ya pasti tentu kami punya harapan ya Mbak. Yang paling deket sih kami pengen punya stand. Karena kami pengen Cireng ini menyentuh pelanggan tuh secara langsung, tidak lagi by PO kan. Itu pertama. Paling kami pengen ya tiba-tiba Cireng ya tiba-tiba di seluruh kota. Pengennya sih itu juga sih Mbak. Oke, pengennya dari seluruh kota ya. Iya. Mantep nih, padahal baru gawe kedewean ini. Itulah tadi Mbak, kita coba Harapan. dulu baik. Iya, kita boleh bercita-cita ya. Kalau dari Kak Tina dewek selaku yang galak nggil sih. Nah, ini boleh Cireng ini, cak mana? Bagian produksi. Nak nyari alat apa untuk mimpi kayaknya. Cak mana harapannya Kak Tina? Ya harapannya buat teman-teman pecinta Cireng selalu repeat order. Amin. Amin. Dan ya bener, semoga cepet-cepet dapat stand. Oke. Jadi orang luar tuh ada tahu nih di Cireng enak loh di sini kayak itu. Doain aja ya guys. Oke. Nah, terakhir untuk order Cireng tiba-tiba Cireng ini di mana nih Kak Tina? Di Instagram tiba-tiba Cireng. Instagramnya tiba-tiba Cireng, gampang cari ya. Iya. Tiba-tiba Cireng langsung muncul, itu punya Kak Tina dengan Minci di sana, dan bisa langsung teman-teman order ya. Untuk sore ini apakah ada yang ready? Enggak ada. Gak ada. Karena udah dikirim tadi pagi Mbak. Oke, jadi untuk besok weekendnya kamu teman-teman bisa order tiba-tiba Cireng di Instagram mereka @tiba-tiba-cireng. Asal jangan dadakan, boleh di chat hari ini untuk pengiriman besok, seperti itu ya. Benar. Dan kalau kamu dadakan, jangan harap kamu kebagian. Oke, terima kasih buat Kak Tina dan Kak Ayu sudah hadir di Studio Pro 4, ngobrol seru sama Cek Mita tentang tiba-tiba Cireng yang tiba-tiba bisa sampai Riau dan sampai Tangerang ya, Jakarta segala macam itu. Lain kali kita bakal ngobrol perkembangan usaha Kak Tina dan Kak Ayu ini. Apakah Boleh. tiba-tiba Cireng ke depannya akan buka 10 stand? Amin. Ya kan? Apakah tiba-tiba Cireng akan ngeluarin produk-produk baru? Amin. Kita bakal ngobrol pokoknya nanti dengan tiba-tiba Cireng di lain kesempatan. Cek Mita ucapkan terima kasih untuk yang mendengarkan juga. Tetap bersama kami di Pro 4 dari Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Nuansa budaya dan tradisi, ragam kearifan lokal yang membanggakan, dan destinasi pariwisata yang menarik dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang. Baik pendengar, sudah berkumandang tadi pukul 11:49 beduk dan azan zuhur untuk wilayah Palembang dan sekitarnya. Kami segenap teman-teman yang bertugas mengucapkan selamat menjalankan ibadah salat zuhur. Semoga rangkaian ibadah pendengar hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan dilipat gandakan amal perbuatan baiknya. Amin ya rabbal alamin. Untuk itu kita akan mendengarkan beberapa lagu religi sampai mendekati pukul 12:30 waktu Indonesia Barat. Tetap bersama kami di Pro 4 RRI Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan.